Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Amma ba'du. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, siapapun tentunya tidak menginginkan punya musuh, walaupun itu satu orang. Semua manusia ingin menjadi temannya. 1000 teman masih sangatlah kurang. 1 orang musuh berasa harudang. Laisa kathiran alfu khullin wa sahibin wa inna aduwan wahidan la kathir. 1000 teman dan sahabat itu belumlah banyak, dan sesungguhnya 1 orang musuh saja itu adalah sangat banyak. Namun ternyata harapan itu tinggal harapan. Hidup ini tidaklah mudah. Mengapa? Karena kita sebagai mukmin tentunya menjalani kehidupan dalam rangka penegakan tuntutan iman itu pasti banyak hambatan. Sebagai seorang muslim dalam penegakan ad-din pasti akan menemui halangan dan rintangan. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, siapapun dan setiap apapun yang menghalangi terbangunnya nilai-nilai akidah tauhid, menghalangi terlaksananya syariah Islam, dan menjauhkan dirinya dari akhlakul karimah, itu adalah musuh. Mau personal ataupun komunal, rakyat ataupun pejabat, si kaya ataupun si miskin, konglomerat apalagi melarat, gagah ataupun lemah, itu semua adalah setan dalam rupa insan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, setan telah memproklamirkan diri berikut program-programnya di hadapan Allah untuk menghancurkan dan membinasakan manusia dengan target supaya manusia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau ya Allah telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Sahabat BITV yang dirahmati Allah, ayat ini sangat jelas menginformasikan kepada kita bahwa setan setelah divonis oleh Allah sebagai makhluk sesat, makhluk terlaknat, ia sesumbar di hadapannya dengan 4 program unggulannya supaya nanti manusia menemaninya di neraka. 4 pilot program setan tersebut adalah: yang pertama, la'atiyannahum min baini aidihim. Aku, kata setan, akan mendatangi manusia dari arah depan. Yang kedua, wa min khalfihim. Aku, kata setan, akan mendatangi manusia dari arah belakang. Yang ketiga, wa an aimanihim.
Aku, kata setan, akan mendatangi manusia dari arah kanan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa ansyama ilaihim, dan aku, kata setan, akan mendatangi manusia dari arah kiri mereka. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan mimbaini aidehim, yaitu dari arah depan, adalah usakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan ragu-ragukan mereka tentang akhiratnya. Al-Quran menuntut agar setiap manusia, termasuk kita di dalamnya, haruslah yakin akan hari akhir, sehingga mempersiapkan diri dengan bekal iman dan amal soleh yang sempurna. Tetapi setan justru berupaya agar manusia tidak percaya terhadap hari akhir, atau minimal meragukannya, sehingga akibatnya manusia tidak mempersiapkan diri. Ia ragu-ragu untuk beramal soleh, serta begitu berani berbuat pelanggaran dan kemaksiatan, karena ia tidak sadar bahwa ia akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatannya. Selanjutnya, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka, adalah uraghibuhum fi dunyahum. Aku akan gemarkan manusia dalam urusan dunia mereka. Dunia yang seharusnya tidak dijadikan tempat menetap yang abadi, tidak dijadikan cita-cita dan target terakhir, apalagi dijadikan sebagai tempat kepuasan dan kebahagiaan yang hakiki. Justru setan memutarbalikkan kenyataan. Ia akan menjadikan dunia ini seperti yang menjanjikan segalanya bagi manusia. Orang terus berangan-angan seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi, padahal ia sudah berada di usia senja. Keluh kesah dunia tidak dirasakan capek. Perjalanan jauh pun sepertinya tidak terasa melelahkan. Jatuh bangun dalam segala urusan dunia dianggap biasa. Dia tidak sadar dunia itu mata'ul gurur, kesenangan semu dan menipu. Sahabat Bayi TV yang dirahmati Allah, program setan berikutnya adalah wa an aimanihim, dan dari kanan mereka. Ibnu Abbas dalam tafsirnya Tanwirul Mikbas, ia menafsirkan dengan usabbihu alaihim amrodinihim. Aku akan buat mereka bingung dalam urusan agamanya. Setan akan selalu berusaha mengaburkan agama dengan cara membuat manusia bingung dan ragu tentang agama, sehingga mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ro'yu mengalahkan wahyu, ayat ditukar dengan filsafat, budaya dianggap agama, tradisi dianggap hadis Nabi, dolalah dianggap hidayah. Sepertinya tidak mempunyai pegangan atau patokan untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Apalagi dengan melihat beragamnya pendapat dan pengamalan, kadang membuatnya apatis, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itulah upaya setan untuk menggoda manusia dari arah sebelah kanan. Sementara yang dimaksud setan menggoda wa ansama ilaihim dari sebelah kiri manusia adalah usahi lahumul ma'asi atau uzayyinuhum bil ma'asi. Aku akan membuat rangsangan kepada mereka supaya berbuat maksiat. Setan berusaha untuk mengemas maksiat dengan kejahatan. Kejahatan menjadi hal yang menarik, menganggap pelanggaran seperti hal yang biasa. Pelanggaran hal biasa, bahkan lebih dari itu, dia justru mendapat piala. Yang menutup aurat dibuli dan dicaci maki, sementara yang membuka aurat menjadi orang terhormat. Suap dan sogok dianggap hal biasa, korupsi menjadi tradisi, pelaku riba menjadi berwibawa, pelaku zina hidup mewah. Itulah usaha setan menggoda manusia dari sebelah kiri. Sahabat Bayi TV rahimakumullah, kalau kita cermati,
Semua program setan itu dari semua arah, baik dari arah depan, dari arah belakang, samping kiri, ataupun samping kanan. Seolah-olah kita semua sudah berada dalam lingkaran setan dan jeratan iblis, Satan Circle. Nyaris tidak ada lingkungan dan pergaulan kecuali sudah dirasuki setan. Kita merasakan betul betapa susahnya hidup beragama dengan benar, mencari lingkungan dan pergaulan yang menunjang ketakwaan. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Sabar dulu saudaraku. Jika kita cermati ayat demi ayat Al-Quran dengan seksama, ada satu arah yang tidak setan sebutkan, yaitu min fauqihim, dari arah atas manusia. Artinya apa? Masih ada peluang dan kesempatan di mana setan tidak bisa menggoda manusia dari arah atas. Itulah hidayah Allah. Ketika hidayah Allah sudah datang, siapapun tidak akan mampu menghalanginya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Sahabat Baik TV yang dirahmati Allah, semoga kita selalu oleh Allah diberikan hidayah di tengah-tengah lautan manusia yang belum sadar bahwa setan adalah musuh yang akan menghancurkan dan membinasakan mereka dengan berbasis programnya. Samudera manusia yang terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia, sehingga melupakan mereka dari musuh yang akan selalu mengintai dan mengancam eksistensi iman dan Islam mereka setiap saat. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu la'allakum turhamun. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Billahi fisabil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.